Contoh, pohonnya udah tegak berliku udah bener. Atau pohonnya miring ke kanan. Kenapa mahkotanya dibalikin ke tengah? Nah ini yang dikatakan garis batang ini penjiwaan mahkotanya lepas. Kalau batangnya miring ini mahkotanya ikut kemiringan garis. Nah, di sini bukan apa, makanya saya katakan bonsai itu adalah sendi rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Nggak ada harus boleh atau tidak boleh, nggak ada yang menenteng. Yang ada, kita harus tepat meletakkan konsep sesuai garis batangnya, itu aja. Ketika jenengan tidak tepat meletakkan konsep sesuai garis batangnya, ya judulnya terbaca pasti keliru. Contoh, ketika jenengan mau bikin tegak berliku, persyaratan kakinya kurang. Yang akan terbaca gradasinya lemah. Kalau dia tahu pilihnya bisa jadi walaupun pohonnya punya kematangan yang cukup. Itu kalau gradasinya udah kalah, kedepannya susah. Karena satu hal yang paling simpel di dunia bonsai, garis batang itu mencerminkan gaya atau modelnya. Itu aja bohong. Gak bisa ngeles kita dari itu. Nah tinggal itu konsep adaptasi konsepnya. Kita mau lari ke naturalis dengan 5 gaya dasar, atau kita bicara ke ekspresionis atau surrealis yang kekuatannya berbeda, tidak ada persyaratan kaki yang begitu banyak, kan gitu. Jadi sebenarnya kita yang harus kita pelajari itu dudukkan kerangka berpikirnya yang benar, mulai belajar meletakkan konsep sesuai garis batangnya, itu aja. Kalau jenengan mampu meletakkan itu, yakin lah, ya ada namanya bendera itu. Saya landing. Jadi kalau kayak gitu, kalau kerangka berpikirnya kita udah tepat, kita nggak perlu yang bersibuk berkiblat ke Pak Desu atau ke Mas Eko atau Mas Chandra atau apa, karena bonsai itu universal dan cara mengapresiasinya juga universal dengan 4 pola pendirian. Nggak ada di situ yang menunjukkan selera harus seperti ini, harus seperti ini, nggak ada. Kalaupun ada sampai hari ini, BB pasti keluarin jumlah yang seperti ini tidak boleh, yang seperti itu boleh, kan gitu. Mana ada aturannya dulu, nggak ada. Yang ada 4 pola pendirian. Oleh penampilan terkait penjiwaan, kesan dan pesan, realitas alam. Mana di situ yang ada urusannya boleh dan tidak boleh? Tidak ada. Yang namanya gerak dasar pohon sesuai dengan gayanya. Ya, kalau kita formal ya persyaratan kaki minimal 3. Kalau nggak ada, dipaksain bentuk informal, ya pasti gerak dasarnya lemah. Ya, kalau udah tahu seperti itu, geser dong ke ekspresionis, mau bikin kunci atau mau bikin apa, atau ditambah batu menjadi on the rock, akan terbaca surrealis, kombinasi ekspresi, macam-macam. Jadi di sini tinggal jenengan. Makanya saya katakan di depan, bonsai adalah seni rancang bangun yang kenal dengan rekayasa. Jadi sama mau bikin apa bebas. Tapi nanti koridornya sesuai enggak dengan garis batangnya, itu aja. Kalau jenengan merasa itu ganjel, jangan diterusin. Karena persyaratanmu tidak bisa diterima rasa dan logika. Di kolom pertama, penjiwaan dan realitas alam. Kan gitu. Sebenarnya itu simpel, kerangka berpikir yang diaplikasikan ke 4 pola pendirian. Nggak ada aturan boleh dan tidak boleh mana yang benar. Tinggal sekarang teman-teman belajar meletakkan konsep sesuai dengan garis batangnya, itu aja. Sementara itu dari saya. Komnas ada seseorang bertanya gini, kenapa bonsai kecil selalu kalah dengan bonsai besar? Jawab, salah satu juri ada yang menjawab, soalnya bonsai kecil itu lebih gampang bikinnya. Terus tidak ada lagi penyangkal. Terus sekarang gini pertanyaan saya, bonsai demek dengan bonsai besar, tapi karakter tuanya sama, baunya sama, maksudnya bentuk-bentuknya itu sama, nilainya pun juga sama. Sedangkan konsep sendiri bonsai itu kan pohon besar yang diperkecil. Jadi kalau Pak Made memilih itu, yang juara yang mana? Dengan skor yang sama, dengan ketuaan yang sama, dengan model yang sama, semuanya antara demek dengan bonsai besar. Khusus Pak Made ini, soalnya saya penggemar demek. Jadi waktu itu juri seperti itu saya nggak setuju. Tapi saya nggak berani karena saya nggak ada Pak Made. Sebenarnya gini loh, yang disampaikan itu cara menyampaikannya kurang tepat.
Ya. Kenapa dikatakan bonsai kecil itu dikatakan apa? Gampang. Ini malah kalau paradigmanya sebenarnya orang yang punya pengalaman di bonsai bikin bonsai kecil itu paling susah dari pohon gede. Kenapa? Karena pohon kecil untuk mencapai wujud bentuk aman dengan waktu singkat 3 tahun tercapai bentuk, tapi belum tentu punya aura pohon besarnya. Tuh jawabannya. Kalau pohon besar tanpa kita ini garis batangnya udah mencerminkan aura pohon. Kalau pohon kecil susah untuk menimbulkan aura, tapi kalau untuk membentuk bentuknya tercapai. Ini Mas. Nah, kalau ditanyakan sebenarnya bukan masalah besar itu lebih tua atau ini kecil lebih muda, bukan Mas. Sama sekarang. Kalau kita di penjurian hasil akhirnya di kematangan Mas. Bukan mau kecil mau besar, nggak ada bedanya. Sama kan nanya kualitasnya sama, ini sama. Tetapi karakter sama tekstur itu tidak mungkin sama. Itu rumusnya orang juri. Iya benar. Saya kasih ilustrasi gini. Sekarang saya berdiri di sini sama ini. Nah, ini lengkap nggak? Sama-sama sempurna nggak? Nggak ada yang sempurna. Ya ini loh secara umum nih sama-sama sempurna nggak? Sama. Sama-sama lengkap. Punya tangan, punya kepala, punya ini. Ya. Kematangannya. Ya. Style yang beda. Kalau sama dia dari sini, tetap nggak sama hasilnya. Tetapi begitu balik ini, kalau lihat dari warna kulit teksturnya, mana yang lebih tua? Yang pegang mic. Sampean mau kemanapun, mau pohon berapapun ya bentuknya sama. Loh, ya. Mungkin gini Pak, sebentar lagi kita bisa bandingkan Nah, kecil di masa ini biar nggak miskomunikasi gitu loh. Tenang aja. Sekarang ini ya, kalau kita dinilai sama, menurut kualitas sama, mana yang lebih tua? Iya. Ini makanya sangat jangan salah persepsi. Bukan masalah besar sama kecilnya. Di kematangan suatu pohon. ini the Mac ya, ini the Mac, ini XL, gitu ya. Ya. Oke, Sekarang ini ya, Seru ini. hasil akhir sama keempat kematangan. Bentar lah, teman jelasin dulu. Teman biar paham ya. Namanya kematangan itu tahapan anatominya. Contoh tangan sampai ujung jari, kita sama-sama punya. Ya, ini sama. Nanti di karakter dan teksturnya, setiap pohon pasti berbeda. Nah, sekarang kalau sama-sama itu, mana yang punya karakter sama tekstur lebih tua? Jadi itu membuktikan pohon kecil belum tentu kalah dengan pohon besar, Mas. Nah, mungkin ketika jenengan ketemu seseorang itu, cara penyampaiannya kurang tepat. Itu aja. Jadi Sekarang saya tanya sama Pak Madi, seandainya ada yang nilainya sama, tekstur tuanya sama, semuanya sama. Kalau Pak Di pilih Demek, apa pilih XL? bukan. Itu aja. Ini loh, namanya penjurian Mas ya, secara nasional ya. Loh, karena di tempat ini sama, rujukannya adalah kalau penjurian PBI, kan gitu. Ada pohon besar sama pohon kecil, tetap hasil akhirnya itu Mas. Namanya karakter tekstur ketuaan pohon itu tidak bisa bohong. Ini berusia 5 tahun, 10 tahun kita bisa baca. Karakternya ungu, karakternya serut, asam jawa dan sebagainya kita tahu. Jadi kadang-kadang itu yang memang jadi rahasia juri untuk menentukan mana yang lebih baik Saya tahu ketika itu Ya. apa aja saya baca. Nah kalau jenengan mau mengadaptasikan itu, pertanyaannya bukan di Pak D sebenarnya. Kalau di Pak D memang khusus 30 cm, nggak diadu dengan pohon besar. Itu kalau pertanyaannya di PBBI, itu baru tepat pertanyaannya sampean. Kan gitu loh. Kalau di Pak D karuan yang diadu sama-sama kecil. Enggak, maksudnya saya adu sama pohon besar, tapi Pak D yang menilai. Saya tanya ke Pak D. Oh Oh gitu. Gimana Pak D? Ya. Jadi ini teman udah gamblang ya secara garis besar pemahamannya ya. Tahu kalau garis besar penilaian Nah. itu saya sudah baca itu Nah. di PBB, tapi saya bukan anggota.
Ya. Sekarang tinggal nanti masa depannya Demek kayak apa kalau mau dipikir kan gitu ya. Kayak mana silakan dulu. Terima kasih. Jadi sebenarnya saudara kita nih pertanyaannya simpel. Ya simpel tuh pendek tapi padat. Betul Pak De, kalau menilai pohon besar sama kecil itu sama nggak kan gitu ya? Sebenarnya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan pohon besar pohon kecil. Cuma perbedaan fisik aja ya, pohon besar dan kecil. Nah kalau di penilaian itu yang jelas itu pertama itu kan kematangan pohon pertama. Kalau pohon kecil pun, jadi kelemahan pohon kecil selama ini kan terlahirnya pohon kecil itu kan memang sudah lama. Tetapi viralnya atau khususnya itu karena kita nggak usah mungkin karena ada Demek ya, betul nggak kira? Betul. Nah jadi otomatis pohon kecil itu dulu kan dikesampingkan. Nah kalau sudah dikesampingkan, sedangkan prosesnya kan bersama. Namun dikesampingkan dari nggak fokus merawat pohon kecil itu membuat biar buat matang atau artinya berkarakter tua dengan tahap-tahapan yang tidak terlepas dari juga pohon besar. Penilaiannya sama, nggak ada beda yang disampaikan sama West ini. Nah, pesan saya sekarang, bagaimana teman-teman mendesain pohon kecil. Nah, tapi tidak terlepas juga dari konsep pohon yang ada yang besar-besar itu. Terutama mengikuti tahapan itu tidak gampang. Dan itu pun waktunya tidak pendek. Contoh, saya dari awal ya, kita nanam pohon, mungkin konsepnya informal ya. Informal, ya kalau sesuaikan posisi cabang pertama, kedua, dan ada cabang di belakang back itu dimensinya, itu sesuaikan. Nah, sesuaikan itu seperti apa? Ya tahapannya. Menyesuaikan batangnya lingkar batang berapa? Anggaplah 30 atau 35. Cabangnya sebesar mana? Terus potongnya seberapa? Untuk mendapatkan karakter yang tua. Dan tidak terlepas dari konsep-konsep yang ada. Dalam konsep penilaian. Seperti tadi yang dijelaskan Mas Fedi ya. Nah, kalau itu diterapkan, saya rasa pohon kecil nggak kalah. Contoh sekarang, dengan adanya Demek, pohon-pohon kecil udah mulai jadi besinse, Pak. Berarti terus pohon besar gimana? Nah, contoh kayak kemarin ya, besinse di Bandung ya baru ini. Itu kan pohon pernah kontes di Demek. 30 cm tapi harganya gila bro. Ayo bayangkan. Dengan pohon kecil nilai ekonomisnya luar biasa. Itu kok nggak salah hampir 400-500 juta. Nah jadi, tapi bukti faktanya udah mulai menang nih. Nah, pohon kecil itu berarti kan pohon kecil tidak kalah juga dalam kontes di apa ya reguler ya, bebas, tarung bebas. Nah, namun di sini memang ada Demek khusus, lebih bergengsi. Nah, lebih bergengsinya ini mungkin kalau programnya Demek ya, meningkatkan ekonomi kreatif dan membatasi atau mengurangi untuk dongkelan. Karena program kita ini menampilkan pohon memang budidaya kan. Ya betul, biar nggak rusak lingkungan, beliau lebih luar biasa. Jadi kalau ngikutin channel baru itu pasti lebih paham lah tentang itu. Tapi yang jelas itu pohon kecil bisa bersaing asal tidak terlepas dari konsep-konsep yang ada ya. Tahap-tahap itu membuat karakter yang lebih tua. Oke Om, sip, sama taruh bukti di Bandung sekarang menang. Oke, terima kasih. Saya rasa itu. Oke, Mas. Mungkin Pak Haji ada tambahan? Sudah, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ketika nanti. Oke, kita kasih waktu sekali Pak ya. Oke, monggo. Jauh-jauh. Saya mau tanya itu, Pak. Masalah amplas yang buat jalan daerah merah itu apa kelemahannya? Mungkin bisa di dalam Pak, langsung. Kalau di sini kayak kurang pas, karena kita kan bicara objek. Makanya kita bisa langsung tanya karena ada pohonnya. Jadi setelah pemotongan kita, pembukaan, setelah itu kita bertanya ya. Sekaligus mungkin beserta ya. Terima kasih sudah hadir di Sarasihan ini. Kemudian kita lanjutkan sebelum pemotongan kita lanjutkan dengan doa, mudah-mudahan kedepannya dibarengi lancar dan ini cuacanya juga dihindari dari cuaca ekstrim. Monggo untuk doa dipersilakan untuk Gus Muhammad Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya diamanahi untuk berdoa,